Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita dapat berkumpul dalam suatu acara penyuluhan hukum tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi berdasarkan itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung saja simak kepada pemateri kita, Pak Cik. Silakan. Siap. Terima kasih Bu Wiwi atas pembukaannya. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua udah berkenan hadir di sini mengikuti kegiatan penyuluhan ini. Nah, di sini saya akan memaparkan kepada teman-teman semua terkait anak yang berhadapan dengan hukum. Pertama, kenapa saya ngambil tema ini? Karena saya lihat fenomena yang terjadi gitu di umur-umur kalian yang pergaulannya sudah mulai berbeda dengan angkatan saya sepertinya seperti itu ya gitu kan, yang mulai pacarannya bisa jalan-jalan kemana gitu, terus dari tawuran dan lain-lain. Nah, saya kira penting buat kalian semua tahu apa saja sih yang bisa menyebabkan anak-anak berhadapan dengan apa saja yang menyebabkan anak jadi anak yang berhadapan dengan hukum. Konteks anak yang berhadapan dengan hukum itu berarti dia sudah melakukan tindak pidana. Nah, kita mulai aja langsung ya. Pertama itu ada pengertian tentang anak. Nah, pengertian anak itu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Itu tercantum di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Nah, dari kalian belum ada yang sampai 18 tahun kan? Belum kan? Nah, ada yang udah ya? Kalau udah berarti dewasa dong. Kalau mahasiswa biasanya udah sampai 18 tahun ya. Tapi ini buat teman-teman yang anak-anak SMA kayaknya masih belum sampai nih 18 tahun. Terus untuk berdasarkan pasal 330 KUH Perdata, anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun tuh. Kalau KUH Perdata lebih tua lagi dan belum kawin. Jadi belum 21 belum kawin masih anak tuh kalau KUH Perdata. Tapi kalau Undang-Undang Perlindungan Anak, anak yang masih di dalam kandungan termasuk kalian yang belum 18 tahun itu masih anak. Nah, selanjutnya, nah ini nih peralihan anak nih menuju remaja. Fenomena ini nih yang terjadi sekarang-sekarang, apalagi lokus tempat saya melakukan kegiatan ini ada di Kecamatan Karanganyar. Peralihan ini nih yang bikin fenomena bahwa sekolah menengah atas kejuruan merupakan tingkat pendidikan menengah secara formal setelah melalui tingkat sekolah dasar dan menengah pertama. Pada umumnya peserta tingkat pendidikan ini berusia 15 sampai 17 tahun, di mana pada usia tersebut anak sudah bisa disebut sebagai remaja. Nah, masa remaja ini sebagai periode peralihan di mana status individu tidak jelas. Biasanya nih, kalau yang kuliah mungkin udah bisa nyari jati diri mereka kayak gimana. Oh, gua harus gimana nih? Saya harus berbuat apa? Tahu baik enggaknya, gitu kan? Nah, status individu tidak jelas dan mendapat keraguan akan peran yang harus dilakukan. Tadi yang saya jelasin, perannya harus ngapain sih biasanya? Kalau anak sekolah masih belum tahu, taunya main, jalan, gitu kan. Pada masa ini remaja bukan lagi anak-anak, tetapi juga bukan dewasa. Nah, itu tuh titik poinnya. Remaja itu kayak kalian, bukan anak, tapi bukan dewasa juga, gitu. Nah, nih saya mau jelasin sekarang terkait kenakalan remaja. Apa kenakalan remaja? Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Itu kenakalan remaja. Selanjutnya jenis-jenisnya. Ada berkelahi, bullying, bolos sekolah, mengambil barang teman tanpa izin, menonton video porno, tawuran, perjudian, penyalahgunaan narkotika, pencurian, pemerkosaan, dan bahkan sampai pembunuhan. Itu masuk kenakalan remaja. Penyebabnya apa sih biasanya? Ada dua penyebabnya. Ada faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya itu krisis identitas, tadi yang saya sebutin. Biasanya usia remaja tuh masih nyari-nyari jati diri. Apalagi yang cowok nih biasanya
pengen terlihat keren, tawuran lah, gue paling jago nih gitu kan. Apalagi yang cowok. Kalau faktor eksternal biasanya dari keluarga. Salah satunya apa? Maaf ya, keluarga yang broken home, atau misalkan memang orang tuanya nggak terlalu peduli tuh anaknya main sama siapa. Biasanya kayak gitu tuh terjadi. Solusinya apa? Pengawasan dari semua pihak, termasuk dari diri sendiri. Kalian juga harus bisa mengenalin diri kalian sendiri, seperti apa kalian baiknya, seperti apa kalian seharusnya. Nah, kayak gitu. Nah, ini saya kasih lihat contoh gambar kenakalan remaja. Ada yang tawuran, terus itu yang bullying, satu lagi ada yang pergaulan bebas tuh, gambarnya hamil, ada yang narkoba gitu. Solusinya itu tuh, rangkulah mereka dan peringati agar tidak melakukan hal yang tidak menyimpang. Seperti itu. Selanjutnya, nah kenakalan remaja tuh tadi kan banyak tuh jenisnya, bisa dipidana atau enggak? Ternyata bisa dipidana. Ada 2. Nah, yang tidak bisa dipidana itu untuk kenakalan remaja yang sifatnya ringan. Contohnya bolos sekolah, kayak gitu. Nah, untuk yang bisa dikenakan tindak pidana itu kenakalan remaja yang melanggar peraturan perundang-undangan tadi, pemerkosaan, pencurian, kepemilikan senjata tajam, tawuran, apalagi sampai mau membunuh tawurannya, kayak gitu. Selanjutnya, nah kenakalan remaja menurut undang-undang. Udah ada pasal-pasalnya. Ini saya sebutin satu-satu. Seks bebas atau pornografi itu diatur di Undang-Undang ITE. Ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun bahkan sampai 15 tahun. Terus untuk tawuran, dia bisa kena pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan kalau misalnya korbannya dewasa, itu bisa KUH pidana langsung. Pasal 170 dan pasal 351. Penyalahgunaan narkotika jelas, dia ada undang-undangnya tersendiri di Undang-Undang 35 2009. Selanjutnya bullying. Bullying tuh ada di pasal 80. Junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi yang suka bullying tuh di sekolah-sekolah, di kampus-kampus misalkan, itu bisa kena tuh Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, sanksi lainnya itu diatur. Kalau kayak tindak pidana pembunuhan, pencurian dan lain-lain diatur di awal di KUH pidana. Dari kenakalan remaja tersebut akhirnya menyebabkan anak disebut anak berhadapan dengan hukum. Nah, di Undang-Undang 11 tahun 2012, anak yang berhadapan dengan hukum itu dibagi 3. 1, anak yang berkonflik dengan hukum. 2, anak yang menjadi korban tindak pidana. 3, anak yang menjadi saksi. Nah, anak yang berkonflik dengan hukum itu kalau bahasa kita itu anak pelaku. Dia sebagai pelaku. Nah, kriterianya yang telah berumur 12 tahun tetapi belum 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya anak yang menjadi korban. Anak yang menjadi korban ini kayak adik-adik nih, teman-teman nih yang masih sekolah SMA nih. Kalian jadi korban, misalkan kena penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi. Nah, itu kalian nanti disebutnya anak korban. Gitu. Terus anak yang menjadi saksi. Anak yang belum 18 tahun tapi dia mengalami kejadian tindak pidana itu. Kalian melihat langsung, kalian merasakan kejadian tindak pidana itu. Kalian bisa jadi saksi. Gitu. Selanjutnya nih, saya mau kasih lihat ke kalian film tentang sistem peradilan pidana anak oleh Kejaksaan Republik Indonesia.
proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kejaksaan Republik Indonesia menerbitkan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana. Penanganan perkara pidana yang melibatkan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tuntutan pidana perkara tindak pidana, standar operasional penanganan perkara tindak pidana, dan pedoman kejaksaan ini. Karena anak adalah penentu masa depan bangsa. Oke, dari video tadi yang saya sampaikan, tadi bisa teman-teman lihat ya. Tadi dari video yang saya sampaikan, anak itu dapat kekhususan ketika dia menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satunya apa? Tadi yang disebutin di video. Syaratnya bisa diversi dia. Bisa diversi itu kalau yang sekarang bahasanya restoratif justice. Jadi dia bisa pengurangan sanksi pidana, bahkan bisa dibebaskan gitu ya kalau diversi. Nah, saya sebutin lagi kekhususan bagi anak yang berhadapan dengan hukum ini ada 4, yaitu pertama pengurangan sanksi, terus adanya pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, yang ketiga ada kekhususan dalam sistem peradilan, yang keempat adanya sanksi tindakan. Di pengurangan sanksi itu, anak kalau misalnya dia berkonflik dengan hukum, dia cuma mendapat setengah hukumannya cuma mendapat setengah dari hukuman pokok. Itu kalau anak yang melakukan. Tidak ada pidana mati dan pidana penjaranya maksimum 10 tahun. Selanjutnya ada pendampingan bagi anak berhadapan dengan hukum. Nah, anak yang berhadapan dengan hukum itu dapat pendampingan dari pekerja sosial sama pembimbing kemasyarakatan dari Bapas. Terus ada kekhususan dalam sistem peradilan. Tadi tuh yang saya sebutin bisa diversi. Jadi bisa selesai perkaranya di semua tahapan. Walaupun dia belum ke persidangan, dia masih di penuntutan, tapi ada tahapan diversi. Jadi secara damai diselesaikan tanpa melalui persidangan. Itu bisa diselesaikan untuk perkara anak. Dan pemeriksaannya oleh hakim tunggal. Hakimnya nggak 3 kalau anak, hakimnya cuma 1. Kalau misalnya dia sampai beracara di pengadilan. Selanjutnya sanksi tindakan itu dia bisa dibalikkan lagi ke orang tua atau dididik di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial. Nah, kalau di kita ada tuh punya provinsi di Ona gitu. Selanjutnya, nah ini mekanisme sistem peradilan anak. Mekanismenya ada 4. Ada tahap penyidikan, tahap penuntutan, pra penuntutan, tahap persidangan, dan LPKA atau lembaga pembinaan khusus anak. Nah, di tahap penyidikan ini kepolisian wajib diversi untuk pidana yang ancamannya di bawah 7 tahun. Anak didampingi pekerja Bapas dan pekerja sosial anak. Nah, korban anak didampingi, kalau korban anak didampinginya oleh pekerja sosial aja. Nah, di tahap penyidikan pun bisa
di tahap penyidikan pun bisa dilakukan diversi. Jadi kalau misalnya diversi berhasil, di tahap penyidikan udah selesai perkaranya, nggak perlu tuh sampai pengadilan. Yang kedua tahap pra penuntutan. Nah kalau pra penuntutan berarti perkaranya udah sampai ke kejaksaan, udah limpah tuh dari kepolisian, sekarang di kejaksaan. Nah di kejaksaan juga sama prosesnya, wajibkan untuk diversi dulu untuk ancaman pidananya yang di bawah 7 tahun gitu. Pendampingannya tetap sama dari pekerja Bapas sama pekerja sosial dari dinas sosial gitu. Hasilnya pun sama, ketika diversi di pra penuntutan ini bisa dilaksanakan, anaknya bisa bebas, perkaranya selesai gitu. Yang ketiga di persidangan. Nah kalau ini udah lebih lanjut lagi nih, di penyidikan polisi gagal diversi, di kejaksaan dia gagal diversi, akhirnya di pengadilan lah gitu diversinya sampai ke tahap pengadilan. Sama prosesnya kayak tadi, tetap terakhir ada di lembaga pembinaan khusus anak diberikan pelatihan, pendidikan. Nah setelah beres menjalani masa pidana baru tuh dikembalikan ke orang tua. Tapi biasanya penjara anak itu khusus. Kalau di kita ada tuh di Tangerang ya, LP anak di Tangerang. Nah cara mencegahnya gimana sih buat kalian-kalian nih? Ada 4 tips kalau dari saya cara mencegah. Pertama dari diri sendiri, kedua dari keluarga, ketiga dari guru, dan 4 lingkungan. Dari diri sendiri caranya gimana? Rajin sholat, ibadah, mendekatkan diri sama Tuhan. Bener nggak? Iya. Yang kedua keluarga, penting banget tuh peran keluarga. Punten-punten yang orang tuanya misalkan nggak lengkap pun wajib mengawasi tuh. Kalau kalian nanti jadi orang tua, kalian wajib mengawasi anak kalian bergaul sama siapa. Jadi kalian tahu temennya siapa, ketika ada apa-apa, kalian bisa cari tahu ke siapa. Gitu. Yang ketiga ada guru. Deketin tuh guru, walaupun galak-galak juga guru mah pasti baik aja tetap kok. Orang tua kedua kita di rumah guru tuh, gitu kan. Yang keempat ada lingkungan. Nah, usahakan lingkungannya itu cari yang baik, ngajaknya yang baik-baik, jangan yang ngajak main tengah malam, apalagi sampai tawuran. Kan ada sekarang perempuan tawuran nih, gitu kan. Nah, materinya udah selesai dari saya. Sekarang saya ada kuis. Kalian boleh scan barcode-nya yang punya HP. Sok yang bisa scan barcode. Masuk nggak? Coba dicoba. Masuk. Saya cek ya. Oh, baru ada 1 peserta tuh. Najwa Salsabila. Mana nih? QR-nya nih. Tuh aku tampilin lagi tuh. Ada Najwa, ada Rina. Ada Sylvia. Bisa? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Seadanya aja. Nah, sebelum kuis ini kita mulai, ini kuis terakhir nih. Ada yang mau ditanyain nggak ke saya? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau ada, saya bersyukur. Kalau nggak ada, berarti kalian sudah paham apa yang saya sampaikan. Boleh. Siap. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Siap. Nama saya Sylvia Permatasari. Izin bertanya Kak Zeni. Apa dampak jangka panjang bagi anak yang terlibat dalam kasus hukum, baik secara sosial maupun psikologis? Dampak jangka panjang ya. Kalau pendapat saya, dampak jangka panjang untuk sosial itu memang nanti secara nggak langsung si anak, ini konteksnya anak pelaku ya, secara nggak langsung pasti si anak dapat sanksi sosial dari masyarakat. Contohnya pasti dijauhi sama tetangga-tetangga sekitar. Contohnya ya, pasti selalu tidak diikut sertakan dalam kegiatan kemasyarakatan tuh biasanya. Kalau misalnya tetangganya yang memang agak kurang paham apa itu hukum gitu.
Itu untuk konteks sosial. Kalau konteks psikologis, saya kira itu bisa dihindari kalau misalnya tadi mendekatkan diri sama Tuhan. Kuncinya itu sih. Rajin sholat ya Pak? Iya Sholat dong, gitu ya? rajin sholat kalau yang muslim. Kalau yang non muslim ya rajin beribadah ke gerejanya. Gitu. Oke? Sudah cukup memuaskan? Kita mulai kuis ya. Terima kasih ya audiens. Nah, ada nggak di kalian, muncul nggak? Sok, dijawab pertanyaannya. Nanti ada klasmennya nih. Yang juara 1 ada hadiah dari saya. Ini apa? Ayo. Udah jawab semua? Udah? Ada masalah apa sih? Belum saya akhirin nih, masih ada nih. Oh, gini ya, ada masalah. Diulang, khawatirnya jaringan. Udah? Udah ya, saya akhiri aja ya. Oke. Kita lihat juara, wih, mantap nih. Juara satunya Suci. Yang mana nih Suci? Wih, mantap. Juara satunya mahasiswi. Mantap. Nanti. Oke, lanjut ya. Terakhir, saya penutupan dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah mau hadir datang ke sini. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau masih ada pertanyaan yang mungkin kalian mau tanyakan bisa langsung hubungi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri aplaus untuk penyuluh kita. Gimana nih teman-teman peserta penyuluh dari siswa magang Kecamatan Karanganyar. Semoga sangat bermanfaat ya ilmu yang diberikan oleh Kak Jenny dan bisa dilaksanakan yang pasti ya nanti di kemudian hari. Demikian saja pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata saya tutup dengan bacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu guys.